wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Saya Muhammad Ali Maksum dengan NIM PPG 25033117169, guru PAI SD Islam Tunas Harapan di Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi untuk kelas 5 bab 2 Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is di semester 1 tahun ajaran 2005-2026. Model pendekatan PJBL Project Based Learning. Bismillah, semoga dilancarkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah masih semangat ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mas Arsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan murojaah satu surat pendek yang kemarin kita sudah pelajari. Kemarin kita sudah belajar surat apa? Al-Maun. Al-Maun, pinter. Nabil, silakan dipimpin Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun
bisa hadir. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Penuh nih kamar tidurnya. Pada kesempatan kali ini materi yang akan Ustaz ajarkan adalah Asmaul Husna. Kalian sudah pernah tahu Asmaul Husna? Tahu. Apa itu? Nama-nama Allah yang indah atau bagus. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustaz sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Di Asmaul Husna ini nanti ada 5 nama-nama Allah yang akan kita pelajari. Tujuan yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Tujuan yang kedua mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat tulisan indah. Tahu tulisan indah itu apa? Tahu. Kaligrafi. Ada yang pernah tahu kaligrafi? Tahu. Nah, biasanya di Maksi itu ada. Contoh itu ada tulisan Allah yang bentuk seperti itu namanya kaligrafi. Sebelumnya Ustadz akan sampaikan dulu terkait dengan nama. Ini kita akan membahas nama-nama Allah. Kalian sendiri pun punya nama. Nama itu sangat penting, sangat berarti. Contohnya siapa ya? Saka. Saka tahu artinya Saka apa? Saking dalam atau Kalau Nabil artinya apa Nabil? Kalau Arjuna? Nggak tahu artinya. Kalau Hanania apa? Nggak tahu juga. Masya Allah. Nanti sampai rumah tanya orang tua ya. Oh, ayah, bunda, namaku artinya itu apa sebetulnya? Karena itu sangat penting. Nama itu ibarat doa yang akan selalu kita bawa kemanapun itu. Gak mungkin Saka datang ke sekolah lupa namanya, kan gak mungkin. Ya, jadi nama itu sangat penting dan akan selalu diingat, dan itu sebagai doa keyakinan kita. Allah pun sama, Allah punya banyak sekali nama yang mempresentasikan tentang kekuasaan Allah. Contoh Al-Qawiyyu yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, ini langsung saja masuk ke materinya. Mungkin anak-anak sebagian sudah paham betul tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 19. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Ini gambarnya siapa? Ini ibarat masih muda, ini sudah bukan menyebutkan nama orang ya, nanti akan terjadi pembelian. Yang ini Ustaz sampaikan, yang ingin Ustaz sampaikan, ini lihat Al-Qawiyyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Allah itu Maha Kuat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi. Manusia kalau masih muda akan terlihat sangat kuat. Gagah. Seorang petinju, tahu petinju? Nah, ataupun yang pegulat, ataupun tukang silat, ataupun yang taekwondo dan sebagainya. Itu ketika masih muda mereka sangat istimewa.
merasa kuat, merasa dirinya paling hebat. Tapi ketika umurnya sudah mulai tua, apa yang terjadi? Nah, pasti akan dikalahkan oleh orang-orang generasi berikutnya yang lebih muda. Nah, itu manusia. Tapi kalau Allah itu maha kuat. Tidak ada batasan yang bisa menghentikan kekuatannya Allah. Itu contoh Al-Qawi. Sekarang cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Kalian ketika masih kuat, tolong gunakan dalam keadaan amal kebaikan. Ketika kalian masih muda, masih kuat, masih seger, gunakanlah waktu itu untuk berbuat baik, memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Sabar ya. Sabar, harus sabar. Yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Merasa masih kuat, sukanya menindas orang lain. Jangan ya, jangan jadi ya. Lanjut, setelah Al-Qawiyu apa? Al-Qayyum artinya apa? Ya, yang maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya adalah yang pertama, rajin belajar. Kalian tahu berdiri sendiri itu apa? Berdiri Tanpa dibantu orang lain, kita harus bisa mandiri sendiri. Semuanya Allah bisa melakukannya sendiri. Itu artinya berdiri sendiri. Kalau manusia mandiri, bisa melakukan apapun dengan sendiri. Kalau di cara untuk meneladaninya, Al-Qayyum dengan rajin belajar. Kalau kalian rajin belajar, pastinya kalau ada ulangan bisa mengerjakan sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain, apalagi sampai mencontek jawaban orang lain. Yang kedua, rajin menabung. Kalau kalian rajin menabung, pasti kalau mau beli sesuatu bisa pakai punya uangnya sendiri. Itu mandiri. Tidak usah minta atau menunggu pemberian dari orang lain atau orang tua. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Jam berapa kalian bangun tidur? Jangan bangun tidur jam 4. Jam 4 apa yang akan dilakukan? mandi. Wudu, sholat subuh dulu. Setelah selesai sholat subuh, murojaah sebentar. Murojaahnya surat apa Ustaz? Bebas yang sudah kalian hafal. Jangan usah panjang-panjang. Kalau sudah menunjukkan waktu mungkin jam 5, bisa membebek. Jangan deh ya. Apa yang akan dilakukan? Membersihkan tempat tidur. Oh, Aska ya, ini mainannya buat main tidur. Kamu suka ini? Kita taruh sini dulu ya, Aska ya. Oh, bukan ya. Ya nanti tak kembali. Habis setelah belajar. Oke, kita lanjut. Al-Muhyi artinya apa? Oke, maha pemberi kehidupan. Allah itu yang menciptakan semua yang ada kehidupan di dunia ini. Ada manusia yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberi kehidupan siapa? Allah. Pohon-pohon pun
Hewan-hewan pun semuanya yang ada kehidupannya itu yang menciptakan Allah. Yang memberi kehidupan pun Allah. Kalau manusia mungkin terbatas, mungkin ya bisa menciptakan sesuatu, tapi tidak bisa memberikan kehidupan. Kalaupun bisa dihidupkan itu pakainya listrik. Kalau listriknya baterainya habis ya sudah, nanti dikasih dites lagi. Kalau Allah tak, Allah itu maha menghidupkan, bisa menghidupkan apapun. Ada yang tahu manusia terbuat dari apa? Ya, aslinya manusia terbuat dari tanah. Kalian bisa membuat sesuatu dari tanah liat atau malam, tapi tidak bisa menghidupkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, walaupun itu dari tanah. Lanjut. Cahaya ilahius. Kalau ini apa artinya? Maha mematikan. Apapun yang ada di dunia ini, semua yang diciptakan Allah ini, Allah berkehendak dan mampu untuk mengambilnya kembali. Kalaupun ada 1-2 orang yang bicara tidak akan bisa mati, ada. Nggak tahu. Orang bertanya yang tunjukin itu nggak tiga. Berarti orangnya yang mati capek. Nah, itu yang gambarnya. Kalau Allah bisa menghidupkan, Allah pun juga bisa mematikan. Entah itu masih kecil, sudah besar, sudah jadi orang tua, ataupun sudah tua, semua bisa diambil oleh Allah. Kalian masih kecil, jangan berpikiran saya masih kecil, tidak mungkin saya akan mati besok. Seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Padahal belum tentu. Allah itu bisa kapanpun mengambil kehidupannya seseorang. Lanjut, al-ba'is. Kalau sudah dihidupkan, Allah bisa mematikan. Kalau sudah mematikan, sudah dikubur. Kalau sudah besok di hari kiamat, semua orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, semuanya dihidupkan oleh Allah kembali. Dihidupkan itu bukan berarti kembali ke dunia, tapi digiring ke kehidupan yang baru, yang lebih kekal akan di sana dimulai. Dihitung amal baik dan buruk, nanti akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim, akan berada di mizan. Mizan itu timbangan. Mizan namanya. Ya, timbangan amal baik. Di sana ada batu kan di sini. Cara meneladani Asmaul Husna. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Selanjutnya, hikmah, ini terakhir, nanti baru tutup. Hikmahnya yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pribadi yang rendah hati dan terhindar dari sifat sombong. Menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Tambah bersemangat dan memperbanyak amal kebaikan. Rajin belajar dan tidak mudah menyerah. Oke, dari materi yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait materi? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, Ustaz bagi kelompok dulu ya.
Kelompok 1 dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ini kelompok 1. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 1, 2, 3, 4. Di sini Ustadz akan tugaskan ya. Ustadz jelaskan dulu tugasnya. Di sini Ustadz ada Asmaul Husna beserta artinya. Namun di sini Ustadz acak. Nanti bisa dipotong-potong dan ditempel di kertas kosong di sini. Disesuaikan dengan Asmaul Husna dengan artinya harus benar. Paham ya? Dibacakan saja. Sini. Menghadap ke teman-teman. Pokok 6. Oke, terima kasih Gina. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ada yang bisa lagi? Ya silakan mewakili Mbak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, dikumpulin sini. Ayo kelompok 1. Alhamdulillah, anak-anak tugas kelompoknya sudah bagus, sudah betul semuanya. Bahkan ada yang dikasih ular-ular ini apa ini? Ya enggak apa-apa, yang penting sudah betul kerjaan kalian. Selanjutnya tugas pribadi atau tugas individu. Dibantu membagikan.
solih dan solihah. Amin. Pada siang kali ini kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari tadi? 5. Apa saja? Al-Qawiyyum. Artinya apa Al-Qawiyyum? Allah Maha Kuat. Oke, yang kedua. Allah Artinya apa? Maha berdiri sendiri. Yang ketiga. Al-Muhyi. Artinya apa? Maha memutar. Yang keempat. Al-Mumin. Artinya. Maha melakukan. Yang kelima. Al-Ba'id. Artinya. Allah Maha mematikan. Membangkitkan. Berarti terima kasih anak-anak yang soleh dan solihah. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Untuk tugas yang sudah kalian kumpulkan, insya Allah nanti Ustadz akan koreksi. Ustadz akan lakukan remedikal. Nanti yang nilainya kurang akan ada tugas tambahan. Ya, harus semuanya harus jadi anak yang hebat. Semuanya harus jadi anak yang pintar semuanya. Oke, terima kasih dari Ustadz sekian. Bila ada kata-kata Ustadz yang menyinggung anak-anak, ada yang sakit hati, Ustadz mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.